Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Sinta. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan 3 angka. Belajar bersama-sama, disimak baik-baik ya. Dalam suatu toko alat tulis terdapat 356 pensil yang akan dijual. Selang beberapa hari, pensil terjual sebanyak 124. Nah, berapa sisa pensil yang ada di toko alat tulis itu? Kita akan menghitungnya menggunakan pengurangan bilangan 3 angka dengan cara bersusun. Yuk simak baik-baik. Jika ditulis dengan bilangan matematika jadi seperti ini. 356 dikurangi 124. 356 ini adalah jumlah pensil awal, sedangkan 124 ini jumlah pensil yang terjual. Nah, kita akan menghitung menggunakan bersusun panjang dan bersusun pendek. Jika bersusun panjang, dijabarkan terlebih dahulu. 300 ditambah 50 ditambah 6. 124. 100 ditambah 20 ditambah 4. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Diperhatikan. Kemudian ditarik garis karena pengurangan, tandanya seperti ini. 6 dikurangi 4 berapa? 2. 50 dikurangi 20 berapa? 30. 300 dikurangi 100 berapa? 200. Jadi hasilnya 356 dikurangi 124 adalah 232. Ini menghitung menggunakan bersusun panjang. Yang harus diingat harus lurus. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Oke, kita lanjut ke bersusun pendek. 356 dikurangi 124. Langsung saja tanpa perlu dijabarkan. Jangan lupa tandanya dikurangi. 6 dikurangi 4, 2. 5 dikurangi 2, 3. 3 dikurangi 1, 2. Hasilnya sama-sama 232. Jadi 356 dikurangi 124 adalah 232. Mudah kan? Sekarang Bu Sinta ada soal lagi. 346 dikurangi 128. Bagaimana hasilnya? Bagaimana cara menghitungnya? Disimak baik-baik. Untuk cara pertama yaitu bersusun panjang. Jangan lupa dijabarkan terlebih dahulu. 300 ditambah 40 ditambah 6. 128. 128. Ingat, harus lurus satuan, puluhan, ratusan. Kemudian ditarik garis, jangan lupa tandanya pengurangan, dikurangi. Nah, perhatikan. Setiap menghitung kita harus mulai dari yang satuan dulu atau yang dari belakang dulu. 6 dikurangi 8 jelas tidak bisa, karena angka 6 lebih kecil daripada angka 8. Lalu bagaimana cara menghitungnya Bu Sinta? Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. 346. 6 ini satuan, 40 ini puluhan. Jika kita pinjam 10 dari angka 40 jadi seperti ini. 30 karena kita pinjam 10 atau 1 puluhan dan ditaruh di sini di angka 6 jadinya 16. Bu Sinta, kenapa kita harus pinjam ke angka depannya? Kenapa kita harus pinjam ke angka puluhan? Karena agar angka 6 ini bisa dikurangkan dengan angka 8. Untuk itu harus lebih besar. Angka 16 dan angka 8 kan lebih besar angka 16. Nah, kalau sudah lebih besar baru kita bisa kurangkan. Lanjut ya. 128 ditulis di bawahnya. Lalu ditarik garis. Nah, jika sudah seperti ini, yang atas lebih besar bilangannya daripada yang bawah, maka kita langsung kurangkan. 16 dikurangi 8, 8. 30 dikurangi 20, 10. 300 dikurangi 100, 200. Jadi
Hasilnya adalah 218. Kok jelek ya Bu Sinta nulisnya? Sebentar. 218. Seperti ini. Oke? Nah, kita lanjut ke bersusun pendek. Langsung saja. 346 dikurangi 128. Kita tarik garis, diberi tanda dikurangi. 6 dikurangi 8 kan tidak bisa, karena angka 6 lebih kecil daripada angka 8. Kita pinjam angka depannya 4 atau 40-an. Kita pinjam 1, jadi angka 4 ini sisa 3. Loh Bu Sinta, kok bisa 3? Karena satunya kita pinjam atau 1/10-nya kita pinjam ditambahkan dengan 6, jadi 16. Jadi ini bukan 6 lagi tapi 16. Oke? 16 dikurangi 8 berapa? 8. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Hasilnya sama. Menggunakan bersusun panjang dan menggunakan bersusun pendek, hasilnya tetap 218. Jadi 346 dikurangi 128 adalah 218. Nah anak-anak, ini contoh terakhir ya. 478 dikurangi 49. Bagaimana cara menghitungnya? Dijabarkan dulu kalau kita menggunakan bersusun panjang. 478 dikurangi 49. 49. Ditarik garis, diberi tanda kurang. Bu Sinta, kenapa kok ditulis yang dari belakang? Karena yang seperti Bu Sinta katakan tadi, satuan harus lurus dengan satuan, puluhan harus lurus dengan puluhan. Jika ratusannya tidak ada, ya sudah, tidak perlu ditulis. Ya, 8 dikurangi 9. Ayo, seperti yang Bu Sinta jelaskan tadi, angka 8 ini lebih kecil daripada angka 9. Jadi tidak bisa langsung dihitung, harus dijabarkan dulu atau kita pinjam angka 1/10 di 70 ini. Jadi seperti ini. 400 ditambah 60 ditambah 18. 60 kok bisa jadi 60? Karena 10-nya dipinjam oleh angka 8 sehingga 18. Kenapa harus 18 atau harus lebih banyak daripada angka 9? Agar bisa dihitung nak, karena ini pengurangan, dikurangi. Lanjut, 49. 49 ditarik garis. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Karena 400 ini tidak ada yang dikurangi, tidak ada angka untuk mengurangi, ya sudah 400. Jadi 4 hasilnya 429. Kita hitung menggunakan bersusun pendek ya. Lanjut, 478 dikurangi 49. Begitu juga menggunakan cara bersusun pendek, harus lurus, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Jika ratusannya tidak ada, tidak usah ditulis. 8 dikurangi 9. Karena lebih kecil yang atas, kita pinjam 1/10 dari angka 7 ini. Kita coret saja biar tidak bingung. Karena dipinjam 1 jadi 6. Karena sudah pinjam 1/10 ditambahkan jadi 18. Karena sudah lebih besar yang atas, lalu kita hitung. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 4 karena tidak ada yang untuk mengurangi, jadi tetap 4. Hasilnya sama. Jadi 478 dikurangi 49, hasilnya 429. Mudah kan? Jika kalian masih bingung bagaimana cara menghitung pengurangan bilangan 3 angka, silahkan putar ulang video ini dan latihan sampai kalian lancar menghitung pengurangannya. Nah, setelah ini Bu Sinta akan kasih tugas latihan soal di grup ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Sinta. Sampai jumpa!